Tapi faktanya aku nggak bisa nyanyi sama sekali. Dihina, diketawain orang, ditolak orang, dipermalukan orang. Itu tahun 2004, tapi tahun 2004 itu juga. Shalom sahabat sukses, YHS Radio Podcast. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pelayan Tuhan, masih muda, ganteng, aduh, suaranya bagus. Saya menang banyak pokoknya hari ini. Bersama Michael Panjaitan, kita akan ngobrol-ngobrol seru hari ini di YHS Radio Podcast. Shalom Michael, apa kabar? Shalom Kak Lili dan semua sahabat sukses. Puji Tuhan baik, selalu baik dalam kasih setia Tuhan. Kak Lili apa kabar? Oh sehat, puji Tuhan. Sehat, ya? Agak tambah manis sedikit gitu ya. Oh iya, yang penting nambah ya. Nambah. Oke Michael, lagi di mana nih? Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan, aku lagi ada di Amerika Kak, lagi pelayanan di US. Selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya, akan ada di sini. Nanti akhir September baru balik ke Indonesia gitu. Ngapain aja 1 bulan di sana, Mike? Pelayanan, pastinya pelayanan. Jadi di sini itu kan sama ya, keluarga. Kali ini sendiri dulu. Kalau Tuhan izinkan nanti Desember sama keluarga akan datang ke Amerika lagi pelayanan juga. Wah, ini ada tantangan tersendiri nih ya untuk kamu karena di sana kan pasti cuacanya berbeda dengan Indonesia. Iya, kan? Betul. Itu mempengaruhi suara juga kan? Ya. Sangat mempengaruhi Kak. That's why ini aku lagi dalam keadaan serak sebenarnya. Suaranya lagi nggak stabil karena kan di sini cukup ekstrim. Di sini tuh akhir dari summer kan. Jadi panas banget terus nanti tiba-tiba dingin banget. Jadi memang harus jaga kesehatan banget termasuk suara gitu. Panasnya itu berapa derajat? Kemarin pas ke Vegas itu sampai 42 derajat. Malamnya itu 39. Wow, ternyata panas juga ya. Saya pikir kalau di sana itu dingin-dingin aja gitu. Sepanas-panasnya di luar negeri ternyata lebih panas dari Indonesia juga ya? Iya, panas banget Kak. Oke. Mike. Ya. Saya pribadi itu mengenal kamu itu sebagai worshiper. Ya. Menyanyi, punya album rohani, terus ke gereja demi gereja untuk pelayanan, worship leader ya. Menyampaikan puji-pujian dan yang jelas menyanyi. Dari kecil suka nyanyi memang. Kayaknya semua orang di dunia ini suka nyanyi ya Kak ya, semuanya. Iya nggak sih? Betul, Cuman iya. kalau ditanya jadi udah jadi penyanyi belum gitu kan. Tapi kalau suka nyanyi ya mungkin ya masih suka tapi nggak punya talenta untuk bernyanyi gitu loh maksudnya. Iya. Dia bisa nyanyi, tapi yang dengerinnya nggak bisa ya, nggak mampu. Betul. Nah, sejak kapan kamu tahu bahwa menyanyi ini adalah talenta kamu, Mai? Ya, jadi mungkin sahabat sukses juga yang lagi mendengarkan ini atau menyaksikan ini kan pasti sebagian ada yang tahu. Sebenarnya di YouTube udah ada kesaksian Kak bahwa memang aku jadi penyanyi itu tahun 2004. It's a miracle for me. Aku nggak lahir sebagai penyanyi sebenarnya. Dulu itu aku masih dihina orang, terus masih dikata-katain. Aku diizinkan Tuhan waktu itu sempat mengalami titik terendah dalam artian dihina orang. Katanya nggak boleh nyanyi, Michael boleh pelayanan tapi jangan sebagai singer. Suaramu seperti suara angsa begitu kira-kira. Terus diketawain orang. Ya. Jadi tapi satu hal yang bikin aku bersyukur, Tuhan izinkan itu terjadi di masa mudaku waktu itu untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia mampu melakukan apa yang tidak bisa manusia lakukan. Dia mampu melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Jadi singkat ceritanya itu pokoknya aku dapat mukjizat itu tahun 2004 lewat satu KKR. Waktu itu seorang hamba Tuhan, worshiper juga, Kak Jacqueline Selose. Dia melayani. Waktu itu pikiranku kan pasti orang-orang dapat mukjizat kalau udah ada khotbah dulu, altar call dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata waktu itu baru menyembah Tuhan. Kak Jacqueline tuh ngajak semua orang menyembah Tuhan. Ketika semua lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba mukjizat terjadi luar biasa itu di kampung saya, di Tarutung kan. Lalu langsung angkat tangan deh waktu itu 2004 bilang begini, Tuhan, one day aku mau jadi seperti dia. Lewat suaranya memberkati banyak orang. Lewat suaranya Tuhan bisa menjamah banyak orang gitu. Tapi faktanya aku nggak bisa nyanyi sama sekali. Dihina, diketawain orang, ditolak orang, dipermalukan orang. Itu tahun 2004, tapi tahun 2004 itu juga Tuhan mulai menjawab doa seorang anak kampung saya, Michael Panjaitan gitu ya.
dan Tuhan kasih mukjizat. Kalau mungkin orang lumpuh berjalan buta melihat, kalau Michael Panjaitan yang nggak bisa nyanyi, Tuhan kasih suara untuk menjadi seorang penyembah hari ini. Jadi sejak tahun 2004 itu suara kamu berubah total? Ada prosesnya, Kak. Bahkan kalau teman-teman atau sahabat sukses atau siapapun dengar ada single perdana itu tahun 2008 ya. Tahun 2008, suara di tahun 2008 dengan suara sekarang pun berbeda banget. Aku nggak bilang lebih bagus enggak, tapi lebih percaya bahwa Tuhan makin sempurnakan gitu loh kira-kira. Iya. Iya. Oke. Jadi teman-teman sekolah Kak, sampai detik ini itu nggak ada yang percaya, bahkan semua kaget. Kok Michael jadi penyanyi? Karena dulu di sekolah paling nggak pernah kedengaran, paling nggak bisa nyanyi, paling nggak pernah ikut lomba apa tuh nggak pernah. Gitu ya. Jadi masa remaja kamu itu masa remaja yang kamu punya passion untuk menyanyi, punya kerinduan untuk menyanyi, tapi justru menjadi bahan hinaan untuk orang, justru gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan merubah semuanya. Wow. Cerita dikit dong, Mike. Masa remaja kamu gimana sih, Mike? Apakah anak yang nakal? Apakah anak yang pendiam? Apa yang kepedean atau yang nggak pede? Gimana? Aku itu nakal banget. Kalau ada fotonya, sharing dong fotonya dong. Jadi gini Kak, aku nggak pernah foto itu zaman dulu itu paling nggak pernah foto karena memang nggak pedean orangnya. Pertama aku nggak pedean untuk ngobrol di depan umum pun nggak pedean karena sering mungkin dibully ya, dipermalukan orang-orang seperti itu kan, nggak dianggap sama orang gitu ya. Tapi sebenarnya aku itu menjadi nakal di keluarga. Nakal di keluarga dalam artian aku tuh masih SMP udah mencuri uang jutaan rupiah. Tunggu dulu, SMP-nya Michael Panjaitan itu tahun berapa tuh ya? Jutaan pasti banyak banget 2000, itu. Iya, tahun 2000 something. Karena kan 2001 aku udah SMA tuh. Jadi dia 98 ke tahun 2000 itu mencuri uang. Apa yang aku lakukan itu tentunya bukan curi uang orang ya, curi uang di mama, papa, terus waktu itu opa, kalau kita panggilnya opung gitu kan. Udah habis dihajar. Tapi sebenarnya karena saya curinya jutaan Kak. Papa saya sampai pikir, dulu saya kurus banget kan, kurus kering. Sampai papa saya pikir ini anak narkobaan apa gimana gitu. Sampai dipaksa ngaku, kamu narkoba? Loh, enggak gitu. Kenapa saya lakukan itu? Jadi saya punya banyak uang. Di luar saya traktirin teman-teman saya Kak. Oh gitu. Saya beliin mereka apa, terus jalan-jalan kemana aku kasih uang apa. Tujuannya supaya aku diterima, supaya aku punya teman, supaya aku nggak sendiri. Wow. Gitu. Sampai segitunya kamu menyogok krisis teman itu, ya. Supaya kamu lebih percaya diri dan punya teman gitu ya, Mike. Yes. Dan aku beli apapun, contohnya mungkin kan di kampung terbatas Kak gitu ya. Jadi aku beli sesuatu segala macam. Contoh deh, waktu itu zaman-zaman orang suka main bola basket gitu ya. Terus aku sampai beli bola basket dulu 35.000, itu udah mahal. Basket 35.000, aku nggak main. Aku pinjemin ke teman-teman supaya teman-teman itu mau temenan sama aku. Ya, segitunya. I've been there, ngalamin hal-hal yang ditolak seperti. Dan itu berapa tahun berlangsung? Masa-masa membeli jati diri itu? SMP sih Kak. SMA aku udah lebih ke SMA masih belum bisa terima diri dalam artian masih susah gimana. Cuman kan namanya SMA mulai bertambah umur, pergaulan juga makin makin banyak gitu ya. Dan waktu itu sudah mulai ikut kegiatan pelayanan. Itu yang mulai mengubah. Masih di Tarutung? Iya, masih di kampung. Betul. Baik. Jadi dari kampung Tarutung itulah kamu mulai pelayanan. Yes. Sampai akhirnya gimana kamu bisa sampai ke Jakarta? Oke. Jadi 2004 lulus SMA, dulu cita-citanya itu mau jadi arsitek, mau jadi penulis, aku suka gambar, suka nulis Kak. Tapi waktu itu papa saya tanya, papa maunya aku jadi pendeta, jadi hamba Tuhan lah gitu kan. Karena kan papa juga sudah jadi gembala waktu itu, sama mama juga udah jadi pendeta lah, mereka berdua gitu. Mereka mau salah satu dari anaknya, dia mau semua anaknya melayani Tuhan, tapi mau satu aja jadi full timer dalam melayani Tuhan gitu ya. Which is jadi pendeta. Mereka udah paksa dari dulu sekolah Alkitab, sekolah teologi. Aku berkata, I said no, nggak mau lah. Mau makan apa hamba Tuhan, mau gimana hidupnya hamba Tuhan, nggak cocok banget gitu.
Iya, iya. Tapi 2004 itu ketika menunggu pengumuman lulus atau tidak, papa panggil, waktu itu papa masih hidup, terus papa panggil, aku ingat banget tuh dipanggil, ditanya, jadi lulus SMA mau kemana? Spontaneous itu keluar dari mulutku, saya bilang begini, mau sekolah Alkitab gitu. Ya, papa langsung Shock nangis. dong. Ya, waktu itu papa langsung nangis, maksudnya nangisnya bersyukur. Tapi ketika beberapa detik setelah itu aku langsung, loh, kok aku jawab mau melayani Tuhan, kok sekolah Alkitab gitu. Cuman papa udah keburu senang gitu ya. Akhirnya aku dibentuk di sekolah Alkitab 2004 sampai 2005. Itu proses yang nggak mudah, Kak. Anak yang tadinya manja, anak yang tadinya ya punya handphone, punya ini, itu segala macam, selama setahun itu nggak boleh ketemu orang tua kan. Terus handphone ditarik, terus harus bangun pagi. Kalau bangun pagi memang dari keluarga, dari kecil memang udah dilatih ya. Tapi harus makan, ini kesaksian hidup ya. Iya, iya. Kalau makan bubur enak, Kak. Ini bukan bubur. Nasi biasa, dikasih air, kasih garam. Aku makan itu setiap hari, setiap pagi, selama 1 tahun. Every single day, selama setahun. Pagi-pagi, kita nggak ada lauk. Jadi cuma nasi, kasih air, kasih garam. Gitu. Aku nggak pernah kebayang itu makan yang begitu bentuknya itu, Mike. Yes. Dan kamu 1 tahun. Itu semua teman-teman di sekolah Alkitab gitu ya? Iya. Dan kita nggak boleh ngobrol cewek ke cowok, nggak bebas gitu ya ngobrolnya. Ada jam-jam tertentu. Keluar asrama hanya sekali seminggu, itu pun 30 menit. Hanya untuk beli perlengkapan, mandi segala macam gitu ya. Hari libur, kalau hari libur kita pikir kan, oh ya libur berarti merdeka dong, keluar asrama, kan di asrama ya. Kita ke ladang, bercocok tanam segala macam. Waduh, keren ya. Di mana itu sekolah Alkitabnya? Di Tarutung di Binjai. juga? Di Binjai. Di Binjai. Baik, setelah lulus? Ya, 2005 kan harus praktek dulu kan, sekolah Alkitabnya. Aku diizinkan Tuhan praktek di Tarutung. Pertama kali aku dengar aku dipraktekkan di Tarutung, senang banget karena kan bakal pulang kampung kan. Ternyata disitulah proses paling menyakitkan. 1 tahun nggak boleh pulang ke rumah. Aku setiap hari bisa lihat rumah, tapi aku nggak boleh datang ke rumah istilahnya gitu ya. Karena aku pelayanan, karena aku pelayanan di satu gereja yang ditempatkan di daerahnya lagi gitu. Jadi benar-benar sampai aku sempat ngomong waktu itu, sekarang dia jadi iparku ya. Aku bilang maksudnya sakit banget, mending sekalian di daerah yang lain yang jauh. Jadi ketika kalau rindu atau kangen papa mama, ya memang lagi praktek jauh nggak bisa pulang gitu. Daripada setiap hari bisa lihat tapi nggak bisa ketemu gitu. Iya. Jadi waktu itu memang diizinkan Tuhan untuk membentuk seorang Michael Panjaitan supaya bisa maksudnya kuat dalam proses, kuat menghadapi semua. To be honest ya Kak, itu aku harus ngangkat air dari sungai yang di rumah. Kalau di rumah kan udah lengkap semuanya, enak gitu. Di tempat praktekku itu daerah dikit ya, kurang lebih 20 menit lah dari rumah gitu ya. Itu aku ngangkat air dari sungai, mandi di sungai selama 1 tahun. Gitu. Saya nggak ada fotonya ya, pengen gitu ngelihat seorang Michael Panjaitan di masa-masa perjuangan sebelum seperti yang sekarang ini Tuhan pakai. Aku akan cari nanti ya, aku akan cari, harusnya ada sih. Iya ya, sahabat sukses yang kita tahu ini Michael Panjaitan ya. Wah enak, udah kemana-mana, udah pelayanan sampai ke Amerika, masih muda belia, muda belia, masih muda, ya diberkati gitu loh. Ternyata seorang Michael Panjaitan sudah melewati masa-masa seperti ini. Bagaimana dengan kita? Kuat nggak kalau kita disuruh seperti ini? Ya Mike ya? Oke, baik. Terus singkat kata, akhirnya Tuhan pakai kamu sampai saat ini ya Mike. Puji Tuhan. Nah, sudah diberikan jodoh juga, dianugerahkan seorang anak juga, ya. Fotonya sudah kami dapatkan. Nah, keren ya, sudah mata-matanya udah banyak. Nah, Mike, kan sering nih, sering kemana-mana nih, sering keluar kota, bahkan keluar negeri, ninggalin anak istri dong. Pernah dapat protesan nggak dari keluarga ini? Puji Tuhan, 1 kali pun nggak pernah. Oh ya. Jadi si kecil nggak pernah juga ya protes, kok pergi lagi papa? No, nggak pernah. Paling kemarin pas baru nyampe Amerika, dia kirim voice note itu, Pak kangen katanya. Aduh itu berat. Nangis tapi, dong. Iya, tapi memang gini, sekalian mau ngasih tahu ke sahabat sukses juga, khususnya anak-anak muda gitu ya, bagaimana mencari pasangan hidup, ya pasangan hidup yang dari Tuhan itu seperti apa. Yang paling utama,
adalah orang yang membuat kita makin takut akan Tuhan, membuat kita makin mengasihi Tuhan, dan membuat kita makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan aku bersyukur diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan istriku ya Kak. Dia adalah orang yang tipikal begini, as long as itu buat pekerjaan Tuhan, aku nggak akan pernah ganggu gitu. Beda cerita contoh ketemu teman nih bentar ya gitu, ternyata sampai lama, dia suka pulang ngapain kelamaan gitu segala macam. Tapi kalau dia tahu aku pelayanan mau sampai jam berapapun, termasuk hari ini, aku masih WhatsApp dia kan, aku ngomong ntar lagi ada ini nih podcast by Zoom segala macam. Dia cuma berkata dengan sukacita layanilah Tuhan gitu, semangat banget gitu. Jadi susah menemukan pasangan yang seperti itu kan Kak. Jadi dia selalu bilang begini, kamu yang tahu fisikmu, contoh kalau diundang pelayanan, mohon maaf ya Kak ya, atas anugerah Tuhan tentunya. Kalau kita mau terima semua pelayanan, kita nggak akan pernah punya kesempatan di rumah. Aku pasti terbang tiap hari keluar kota gitu ya. Tapi aku tahu aku punya keluarga yang dipercayakan Tuhan, aku juga harus punya tanggung jawab, karena keluarga aku juga adalah pelayananku gitu ya. Kalau istriku sih, kamu tahu kapasitasmu, kamu tahu kekuatanmu, kamu yang atur semua. Jadi aku 50-50, aku seimbangin. Contohnya, harusnya ini di Amerika kan cukup lama ya. Jadi nanti pulang, kalau Tuhan izinkan datang lagi nanti sama keluarga jadinya gitu. Pokoknya seimbang aja antara keluarga dan pelayanan. Oke, baik. Sejauh ini, pelayanan atau kehidupanmu, Michael, siapa sosok yang menurutmu paling berjasa yang Tuhan berikan dalam hidupmu yang membuatmu sampai sekarang nggak bisa lupa? Yang pasti proses perjalanan pelayanan ya Kak ya. Iya. My mom and dad, papa dan mamaku. Bukan sedih ya, tapi lebih kepada ya ampun gini. Papa tuh nggak pernah sempat lihat aku ada di titik seperti sekarang ini. Ya, papa itu nggak, ya sempat lihat karena kan papa meninggal 2018 sempat. Cuman kan yang mulai pelayanan kesana kemari itu kan start from 2017 akhir sampai detik ini yang sampai maksudnya ke luar negeri kemana-kemana gitu. Papa nggak sempat lihat karena papa udah meninggal gitu ya. Padahal nilai-nilai pelayanan yang membuat aku bisa seperti hari ini sekarang itu dari papa dan mama. Dari papa dan mama itu kamu mau jadi apapun, Tuhan nomor satu. Jadikan Tuhan nomor satu gitu. Dan setiap kali ngobrol gitu ya, mama itu selalu ngingetin, jangan lupa dari mana kamu berasal, jangan lupa dari mana kamu dipanggil Tuhan. Artinya nggak boleh sombong. Ingat semua ini karena Tuhan gitu ya. Itu yang nilai-nilai yang ditanamkan papa mama, termasuk waktu papa meninggal. Aku ingat banget, kalau nggak salah itu, pokoknya itu Kak ceritanya itu papa meninggal tanggal 1 Juni, aku harus pelayanan di kampung juga di Tarutung, waktu itu diundang tanggal 5 Juni. Jadi seandainya papa nggak meninggal pun saya harus pulang kan, karena untuk pelayanan. Terus tanggal 4-nya papa dimakamkan, saya ngomong ke mama, Mah nggak mau pelayanan deh gitu, nggak mau pelayanan. Besok gimana mau pelayanan, papa baru meninggal gitu kan. Mama cuma bilang begini, jangan pernah korbankan pekerjaan Tuhan hanya karena urusan pribadimu. Emangnya kalau kamu nggak melayani Tuhan, papa jadi bangkit? Enggak. Justru kalau papa bisa lihat dari surga, papa bangga, papa senang. Dalam keadaan begini pun, dalam keadaan berduka ini pun, kamu tetap melayani Tuhan gitu. Itu nilai pelayanan nilai hidup yang mama saya dan papa saya taruh. Jadi kalau dikatakan siapa orang paling berpengaruh selama proses pelayanan itu papa mamaku Kak. Tapi yang sekarang ini Tuhan izinkan untuk jadi orang yang mendukung pelayanan itu ya istriku. Karena sampai hari ini benar, tiap mau pelayanan dia pasti doa, tiap ini pokoknya dia support banget all the way. Wow, luar biasa ya. Walaupun mungkin sulit sekali menjalani pelayanan seorang Michael Panjaitan karena fisik bermain di sini, emosi juga bermain di sini, jauh dari keluarga, ya kan ya. Berbagai macam kesulitan pasti dialami. Kalau saya mau tanya kesulitan apa yang paling berat selama pelayanan, nggak jadi deh saya nanya. Tadinya saya mau nanya itu Michael, tapi karena kamu udah cerita soal masa lalumu yang seperti itu, pasti kesulitan yang sekarang nggak ada apa-apanya untukmu ya Mike ya. Yes, termasuk medan pelayanan ya Kak. Maksudnya bersyukur Tuhan bawa melayani itu nggak cuma di kota-kota besar, nggak cuma di tempat besar, tapi di kampung sekalipun, termasuk pedalaman Papua, termasuk pedalaman Sulawesi gitu-gitu ya. Saya cuma mikir begini, yang ampun ini mah nggak ada apa-apa, jadi bandingkan dulu kalau segitu. Jadi itu membuat aku memang begini. Sudah Tuhan siapkan ya semuanya. Yes.
Aku bilang, Tuhan, untung banget aku dulu diizinkan praktek setahun, sekolah Alkitab setahun. Jadi ketika aku menghadapi ini, ternyata Tuhan siapkan aku dulu, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal seperti ini, gitu ya. Aku nggak tahu. Dulu kan kayaknya, aduh Tuhan kok gini banget, gitu ya. Tapi ternyata, Tuhan sedang mempersiapkan seorang Michael Panjaitan untuk menghadapi medan yang sekarang ini Michael hadapi, gitu. Mungkin, mungkin kalau dulu nggak diizinkan Tuhan proses seperti itu, mungkin kalau diundang pelayanan ke daerah-daerah, ke pelosok, kemana, aku akan berkata, I will say no. Enggak lah, aku udah biasa nyaman gitu kan. Tapi karena aku pernah ada di titik di mana kenyamananku diambil gitu ya, kesenanganku diambil. Jadi yang seperti sekarang yang aku hadapi itu buat aku, oke, ini I'm fine with this gitu loh. Iya, wow, keren. Mike, Ya, Kak. Michael Panjaitan yang sekarang dikenal orang, sudah terkenal. Memang betul pelayan Tuhan, worshiper. Tapi secara manusia kamu pasti merasa kalau kamu banyak fans loh. Mike, bagaimana caramu untuk tetap ada di bumi, nggak melambung tinggi? Ya. Sebagai manusia nih. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu Kak, bahwa orang-orang yang dulu bersama dengan seorang Michael Panjaitan sebelum Michael menjadi seorang seperti sekarang ini gitu ya. Seorang Michael yang katakanlah mungkin dikenal orang gitu. Juni kemarin, kita nggak perlu ngomong, ini kesaksian dari orang mungkin gitu ya. Juni kemarin balik ke kampung, ke Tarutung, ketemu lagi nih sama teman-teman pelayanan zaman dulu. Mereka itu bisa berkata ke orang-orang, Michael yang dulu kita kenal adalah Michael yang seperti sekarang juga, nggak berubah sama sekali. Gitu. Maksudnya, ya. Dan aku nggak pernah merasa aku bintang, nggak pernah merasa aku artis. That's why dalam setiap pelayananku Kak, kemanapun, even itu ke YHS, kemanapun itu, selalu aku katakan, ya bersama Michael Panjaitan ya, itu masih oke. Tapi kalau udah ada guest star, bintang tamu, artis, I will say no, please diganti gitu selalu. Karena nggak pernah merasa jadi bintang, nggak pernah merasa jadi artis gitu ya. Aku selalu merasa dan selalu aku sampaikan ke orang-orang, aku adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Apa yang membuat aku bisa bertahan dengan dalam tanda kutip seperti Michael yang dulu dengan sekarang, selalu aku pikirkan begini, kalau bukan karena Tuhan nggak akan bisa gitu loh. Jadi apa yang mau disombongin, apa yang mau dibanggakan gitu loh, maksudnya selain Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan tarik kita suaraku dikit, nggak akan bisa pelayanan juga. Tuhan cubit dikit seorang Michael mungkin nggak akan bisa melayani juga gitu ya. Jadi aku selalu prinsipnya gini, katakanlah seperti yang Kak Lili bilang tadi, itu kan kayak fans lah gitu ya, di sosial media di mana gitu. Aku cuma mikir begini, mereka tuh makan nasi, aku juga makan nasi. Mereka minum air, aku juga minum air. Kecuali mereka makan nasi, aku makannya berlian, mungkin aku sombong kan gitu ya. Ya kan? Tapi ternyata aku sama mereka itu sama. Hanya kesempatannya aja yang berbeda. Waktu Tuhan aja yang berbeda, dan panggilan Tuhan dalam kita masing-masing itu yang berbeda gitu ya. Maksudnya ada yang dipanggil dalam ini, dalam itu, dan segala macam gitu. Jadi aku selalu berprinsip begini, aku bukan bintang, aku adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Every single day of my life, aku selalu katakan, aku adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Itu akan menjaga kita untuk tetap di bumi, seperti yang Kak Lili tadi katakan. Karena kalau udah, kenapa dulu orang selalu bilang begini, loh nggak apa-apa Mike, kan yang penting hatimu. Nggak apa-apa kalau ada kata gestar atau bintang tamu atau apa. Aku selalu jawab begini, hari ini mungkin aku sedang kuat dalam Tuhan, lagi semangat gitu ya, aku masih bisa, oh iyalah jangan sombong. Tapi one day, kita masih manusia, one day ada celah yang membuat kita lemah, kita akan berkata dan melihat itu, apalagi kan kalau diundang kan selalu ada posternya, ada fotonya di mana-mana kan gitu ya. Melihat itu, ih ampun, iya gue bintang tamu, gue ini. Ada masa di mana kita bisa begitu. Jadi aku tahu itu adalah celah yang paling berbahaya, that's why mending aku hindari sebelum aku melihat celah itu gitu. That's why aku selalu ngomong ke panitia, ke siapapun yang undang, please gak usah pakai bintang tamu, gak usah pakai guest star gitu. Menjaga hatiku untuk tetap menjadi seorang Michael yang sekarang. Wow. Keren. Siap. Mike, kalau sewaktu-waktu ternyata pelayananmu terhenti. Iya. Gimana, Mike? Pelayanan berhenti gitu ya. Siap. Jadi gini Kak, aku prinsipnya begini. Aku adalah hamba Tuhan. Dia adalah Tuanku. Seorang Tuan gak akan pernah mengizinkan hambanya itu santai-santai. Pasti selalu dikasih pekerjaan.
dalam artian pelayanan. Kalaupun contohnya Tuhan hentikan pelayanan, I know Tuhan nggak akan berhentikan saya atau berhentikan seorang Michael Panjaitan di titik itu aja. Dia pasti punya sesuatu yang sedang dipersiapkan dalam bentuk yang lain. Yang pasti selama hidup, selama masih ada, melayani Tuhan. Sometimes orang pikir melayani Tuhan, oh cuma di gereja, melayani Tuhan cuma di mimbar. Bukan salah, tapi nggak benar juga sepenuhnya. Karena pelayanan itu kan nggak sekedar itu. Ketika kita jadi berkat bagi banyak orang di luar, sosial media kita jadi berkat bagi banyak orang, apapun yang kita lakukan, perkataan kita, apapun semua yang kita lakukan, jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan, itu adalah bentuk pelayanan kan. Jadi kalau ditanya, one day pelayanan berhenti, mungkin maksudnya gini, bernyanyi gitu, gak usah ditanya gitu, aku selalu berkata gini, dan gak selamanya aku akan bernyanyi. Kita ini manusia pasti bisa tua, iya dong. Tapi yang aku tahu dan aku percaya, sampai berapapun usiaku, selama aku hidup, Tuhan akan pakai aku gitu di dalam hal yang mungkin berbeda. Walaupun tidak dalam bentuk menyanyi, ya. Yes, ya betul. Oke, wow, ya, sip, keren. Mike, ya Kak. Sekarang kan tergabung di New Power Worship ya. Yes, ya. Ya, ini ladang pelayan, maksudnya tim baru lagi ya, tim baru lagi. Apa yang kamu rasakan semenjak bergabung di NPW ini, Mike? Oke. Jadi sebenarnya supaya nggak salah, orang juga banyak yang salah Kak. Sekarang Michael udah jadi NPW gitu ya. Jadi sebenarnya awalnya itu kan diminta bantuin teman-teman New Power Worship, ya kan? Bantuin, oke, di album pertama. Dan aku pikir oke, apa yang aku bisa, aku akan lakukan gitu ya. Namanya bentuk pelayanan buat Tuhan yang terbaik gitu. Ternyata puji Tuhan responnya baik, positif gitu ya. Di album kedua diajak lagi tuh, gitu. Dan aku selalu ngomong ke tim NPW, kalau NPW itu kadang-kadang masih agak kaku gitu ya. Aku selalu bilang, please anggap aku bagian dari kalian, anggap aku saudaranya kalian, anggap aku keluarganya kalian. Jangan anggap gue tuh sebagai bintang tamunya atau featuring atau apa. Walaupun secara profesionalnya seperti itu, ya kan. Tapi aku mau, karena apa yang gini Kak, kalau profesional gini, mereka melakukan apa, itu it's not my business, itu bukan urusanku, yang penting aku diundang nyanyi, aku nyanyikan gitu dong. Ini enggak, apa yang aku bisa lakukan, aku lakukan. Contohnya ke ya Feli ya, yang paling banyak komunikasi dengan Feli. Fel, harusnya gini-gini nih, Fel begini nih, sedekat itu. Karena aku pikir ini bukan cuma sekedar kerjasama, tapi aku adalah bagian dari itu, gitu ya. Ya kan? Jadi apa yang aku rasakan sebenarnya sama, dimanapun dengan siapapun gitu ya Kak. Aku tahu aku sedang memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat apa yang Tuhan berikan kepada aku, lewat talenta, mungkin bernyanyi atau praise and worship lah katakan. Tapi di NPW ini ya aku menemukan aku diterima sebagai keluarga. Aku ditemukan sebagai bukan cuma sekedar profesional kerjasama, enggak, tapi sebagai keluarga gitu ya. Jadi deket banget sama semuanya juga. Kalau ketemu ya ngobrol. Sometimes kan kalau kita anggap profesional aja, ya aku hanya kenal mungkin sama manajernya, sama orang-orang tertentunya gitu ya. Ini enggak, ketemu ya udah ngobrol biasa kayak ya teman, kayak keluarga gitu. Ada single baru atau album baru? Kalau pribadi ada beberapa lagu baru yang akan segera keluar. Termasuk ini juga kebetulan lagi di Amerika, jadi akan shoot music videonya di sini. Hopefully bisa keluar segera gitu ya. Tapi kalau bersama dengan New Power Worship, sekalian mau info nih buat sahabat sukses semua, teman-teman New Power Worship sedang menggarap album baru lagi, dan hopefully aku bisa menjadi part of NPW di album ketiga ini. Lagu-lagunya udah ada dan hopefully bisa jadi berkat bagi banyak orang gitu. Amin. Nanti terakhir nyanyi. Sebelum nyanyi, ada nggak yang mau disampaikan nih untuk rekan-rekan muda yang mungkin sekarang sedang mengalami titik yang pernah kamu alami, Mike? Tidak pede, mendapatkan bully, punya passion untuk pelayanan, tetapi kesempatannya kok nggak kelihatan ya? Yuk, apa yang mau kamu sampaikan untuk mereka, Mike? Buat sahabat sukses, khususnya anak-anak muda, remaja yang mungkin sedang mendengarkan ini, kalau kalian mengalami titik terendah dalam hidup, kalian dipermalukan, kalian sedang punya pergumulan, kalian sedang mengalami sesuatu yang nggak mengenakan gitu ya. Saya cuma pengen kasih tahu, I've been there, saya pernah mengalami itu.
Tapi satu hal yang luar biasa, aku bisa melewati itu semua karena aku tahu satu hal. Firman Tuhan berkata begini dalam Yeremia 29. Sebab aku, kata Tuhan, ini Tuhan yang ngomong, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kalau kadang-kadang kita berpikir begini, khususnya anak muda gitu ya, aduh tapi kok kayaknya masih begini, begitu, dan segala macam. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik dan beda-beda. Hari ini mungkin ada seorang di antara kamu sedang dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, tapi bukan berarti yang lainnya tidak dipakai Tuhan. Mereka akan dipakai dalam bentuk yang lain dan di waktu yang lain, gitu ya. Tapi yang pasti, rencana Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. So, apapun yang kalian hadapi sekarang ini, kalian harus pegang satu hal. Perkatakan firman Tuhan ini bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita nggak usah nunggu jadi pendeta dulu. Kalau semuanya jadi pendeta, siapa yang mau jadi jemaat? Ya nggak sih? Iya, betul. Tapi apapun bentuk pelayanan kita, mau jadi arsitek mungkin, mau jadi dokter, mau jadi apapun, muliakanlah Tuhan dengan cita-citamu, muliakanlah Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Itu adalah bentuk pelayanan yang luar biasa yang Tuhan senangi dari kita di masa muda ini. Lagi-lagi kalau namanya masa muda, pasti nggak gampang gitu ya. Aku juga ngalamin hal-hal yang nggak gampang, tapi aku tahu everything happen for a reason. Semua itu terjadi nggak mungkin kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan di atas itu semua. Jadi kalian, kita nggak pernah tahu. Kayak sekarang, Kak, aku nggak tahu. Dulu aku dibully, dipermalukan, diapain lah segala macam. Sekarang ini, aku bisa ngomong ke anak-anak muda. Hey, hidup itu nggak sebatas itu aja. Rencana Tuhan jauh lebih luar biasa, lebih mulia dalam hidupmu, kan gitu ya. Yes. Kalau mungkin aku nggak ngalamin bulian, nggak ngalamin yang nggak enak, nggak akan bisa ngomong begitu ke anak-anak muda sekarang. Tapi karena aku mengalami itu, aku bisa ngomong sekarang. Dan mungkin hari ini kalian anak-anak muda, remaja, kalian sedang mengalami sesuatu yang nggak seperti apa yang kalian mau. Percayalah, ada Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan atas itu semua. So, tetap semangat, even di sosial media pun jadi berkat, kapanpun, dimanapun jadi berkat bagi banyak orang. Wow. Bahkan untuk kamu-kamu nih, sahabat sukses anak muda yang tinggal di pedalaman. Yes. Oh, betul. Saya tinggal di pedalaman, nggak mungkin maju. Saya orang kampung. Hello, Tuhan bisa mengangkat siapapun dan dimanapun dengan waktunya. Ya, setuju ya Michael ya? Setuju. Itu Tuhan itu nggak terbatas di kota besar, di kampung, dimanapun dia tetap Tuhan yang sama. Artinya kuasanya tetap sama, rencananya juga tetap sama, segala sesuatu yang dia punya tetap sama. Asal semangat, ada perjuangan juga ya Mike. Betul. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan situasi. Wow, thank you loh Michael Panjaitan. Yang Sama-sama, saya kirain ini adalah anak muda yang manja, yang tiba-tiba sudah mendapat fasilitas segala aspek gitu ya. Tuhan pakai luar biasa. Ternyata masa lalunya lebih luar biasa lagi. Terima kasih banyak untuk ceritanya. Sama-sama Kak. Kami berdoa Michael Panjaitan pelayanannya semakin luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Jiwa-jiwa anak muda terberkati dengan kehidupannya, bro. Amin. Ya, Amin. mereka yang tidak percaya, mereka yang dibully, mereka bisa berubah 180 derajat menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan dan menjadi hidupnya mempermuliakan nama Tuhan juga. Amin. Amin. Sekarang nyanyi dong. Yuk, masa seorang Michael Panjaitan nggak nyanyi? Nggak afdol, nanti saya kena tegur. Undang penyanyi kok nggak disuruh nyanyi? Ayo nyanyi. Mungkin boleh deh kasih bocoran tuh singlenya. Aduh, itu belum boleh Kak, belum boleh. Oh, belum boleh. Bahaya. Ya wes, yang mana terserah. Ayo, nyanyi. Apa ya? Oke. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Amin, Puji amin, Tuhan. amin. Suatu Tuhan pasti yang terbaik. Kita aminkan ini. Baik, Sorry Kak, suaranya brother. lagi serak ini. Oh, lo pakai sorry udah jelas-jelas keren banget. Oh, lagi ekstrim cuacanya di sini, dan saya aku Lagi serak ekstrim banget. ya. Iya, Iya. wes. Ini sahabat sukses, kami syuting ini di Makassar jam 2 siang. Di Amerika Ya. itu jam 11 malam, setengah 12 malam malah loh. Michael Iya, Panjaitan setengah 12. menyiapkan waktu untuk bersama-sama. Baik, Puji Tuhan. terima kasih banyak untuk Thank you waktunya so much, Michael Kak. Panjaitan. Selamat Terima melayani. kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless semuanya. Bye. Demikian Bye. sahabat sukses YHS Radio Podcast bersama Michael Panjaitan. Nantikan YHS Radio Podcast berikutnya bersama saya Lily Tobing. Tuhan Yesus memberkati.